Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintor Abdillah, nomor pokok mahasiswa 2022-43500410 dari program Studi Teknik Informatika Universitas Indraprasta PGRI. Hari ini saya akan melakukan simulasi sistem dari tugas akhir saya yang berjudul Klasterisasi Pola Tindak Kejahatan di Kabupaten Bogor dengan Algoritma K-means. Nah, di sini saya dengan dosen pembimbing Bu Dr. Rayung Wulan, MKOM sebagai dosen pembimbing materi, dan juga ada Pak Dr. Ahmad Mujib LC MPDI sebagai dosen pembimbing teknik. Nah, sebelum saya masuk ke sistem untuk simulasi, saya akan paparkan terlebih dahulu terkait background dan juga hasil dari penelitian saya. Oke, yang pertama adalah masalah dan tujuan penelitian saya. Yang pertama, latar belakangnya adalah ini saya mengambil Kabupaten Bogor, wilayahnya yang mana populasinya lebih dari 5 juta jiwa, seperti itu ya. Menjadi salah satu kabupaten dengan populasi terbesar di Indonesia. Nah, karakteristiknya wilayah sangat heterogen, urban, semi-urban, dan rural. Masalahnya, pola kriminalitas tidak merata gitu ya antar kecamatan di Kabupaten Bogor sehingga strategi keamanan yang seragam menjadi tidak efektif. Nah, tujuannya di sini saya mengolah 4.852 data kasus dari 2024 sampai awal bulan Juli 2026 dari Polres Bogor yang menjadi basis analisis kuantitatif saya yang menjadi strategi pencegahan yang lebih presisi. Nah, untuk metodologi dan logika algoritma, di sini ada beberapa. Saya menggunakan framework bernama Cross Industry Standard Process for Data Mining atau CRISP-DM untuk memastikan proses analisis saya terstruktur dan dapat direplikasi. Nah, kemudian sebelum saya olah datanya menggunakan algoritma K-means, di sini saya melakukan normalisasi Z-score, menyetarakan bobot 20 variabel kejahatan agar variabel berskala besar tidak mendominasi hasil analisisnya. Nah, di sini untuk perhitungan atau melakukan modeling, saya menggunakan software Altar Rapid Miner, yang mana tadi menggunakan CRISP-DM, normalisasi Z-score, dan juga di modeling saya menggunakan algoritma K-means, yang mana mengelompokkan kecamatan berdasarkan kemiripan profil melalui perhitungan Euclidean distance. Oke, selanjutnya di sini ada hasil klasterisasinya dan evaluasi DBI-nya, teman-teman. Evaluasinya saya menguji dari nilai K2 hingga K6 gitu ya. Dan kemudian saya menggunakan evaluasi bernama Davis Boolean Index untuk menentukan jumlah klaster yang paling optimal. Konfigurasi optimal yang dihasilkan adalah K3 dengan nilai DBI terkecil yaitu 0,128. Dengan sebaran wilayah hasilnya adalah klaster rawan ada Kecamatan Cibinong, kemudian klaster sedang ada Kecamatan Sukaraja, dan 38 kecamatan lain masuk ke klaster aman. Nah, solusi sistemnya, ini saya menggunakan nama SIKAWAN, Sistem Klasterisasi Wilayah Rawan, yang mana arsitektur sistemnya menggunakan Python Flux, MySQL sebagai database, kemudian ada Leaflet.js sebagai peta wilayah, dan Chart.js. Nah, di sini ada fitur unggulannya adalah interaktif dashboard gitu ya. Nanti di sistem saya akan tampilkan, dan juga precision mapping pakai peta Choropleth interaktif untuk pemantauan zona kerawanan. Nah, nanti juga di akhir ada reporting automated menggunakan penarikan laporan PDF. Di akhir kita ada kesimpulan ya teman-teman, yaitu algoritma K-means di sini terbukti efektif mengindikasi hotspot kriminalitas secara objektif. Selanjutnya saya akan melakukan video simulasi sistem SIKAWAN. Oke, saya akan buka dahulu. Oke, baik. Di sini saya akan melakukan start terlebih dahulu ya, teman-teman, agar terhubung dengan database. Di sini saya pakai XAMPP, ada Apache dan MySQL. Ini di start terlebih dahulu, keduanya. Nah, dipastikan keduanya sudah hijau dan juga sudah terstart di sini. Nah, ini saya masuk ke Visual Studio Code ya. Saya menggunakan Visual Studio Code dan ada beberapa folder di sini. Kalau dilihat ya teman-teman, ada app, agent, spycase, dan beberapa hal. Nah, kalau kemudian di sini ada kita buka terminal, teman-teman. Ini saya nge-save-nya di sini ya. Nah, nanti kita langsung saja menggunakan Python run.py untuk melakukan out sistemnya. Oke, ditunggu terlebih dahulu, sistemnya akan berjalan sampai nanti muncul tombol start ya. Nah, di sini teman-teman sudah terlihat ya, running on HTTP 127.0.0.1 atau localhost saya seperti itu. Nah, di sini ada follow link, bisa control klik. Nah, di sini dia akan membuka terkait sistemnya gitu ya. Nah, ini saya ingin membuka di external browser, nanti bisa di titik 3 ini pakai open external browser. Oke, nah ini adalah tampilan awalnya ya teman-teman dari sistem saya, yaitu SIKAWAN atau Sistem Klasterisasi Wilayah Rawan.
Nah, yang pertama di sini adalah logonya, kemudian ada login terlebih dahulu gitu ya, memakai username apa. Di sini username yang menggunakan ada dua teman-teman, ada pengguna dan juga sebagai admin. Saya akan login dahulu sebagai pengguna. Saya akan login dahulu sebagai admin ya, admin. Tapi saya coba passwordnya saya salahkan gitu ya. Nah, di sini akan muncul notifikasi terkait username atau password salah gitu ya. Nah, ini saya coba pakai password yang benar dan username yang benar. Nanti akan masuk ke sistem ini. Nah, kita pertama akan masuk ke dashboard utama ya teman-teman ya. Di sini ada tulisan Sikawan Bogor, sistem kasasi, kemudian dashboard apa, dan juga login sebagai username apa. Nah, pertama kita akan diarahkan ke fitur dashboard utama di sini teman-teman, yang mana ada 4 card yang akan muncul di awal. Ada 40 kecamatan dianalisis di Kabupaten Bogor, ada 4.852 total kasus kejahatan dalam 3 tahun, dan juga satu tadi klaster wilayah sangat rawan, dan juga kejahatan yang paling dominan yaitu pencurian. Selanjutnya di sini adalah muncul chart ya, top 10 kecamatan rawan kriminalitas, yang mana hasilnya adalah agregat tindak kejahatan dalam 3 tahun teman-teman. Ada Cibinong tadi, Bina Sukaraja, Gunung Putri, Cilengsi, dan lain-lain. Selanjutnya ada namanya pie chart, proporsi jenis kejahatan. Nah, kita bisa dilihat ini adalah agregat data tadi ya. Kalau saya lihat masukkan tadi ada 20 variabel tindak kejahatan. Kemudian saya tampilkan dalam 6 lagi, agregat lagi, misal pencurian itu jenis-jenisnya saya gabung menjadi satu pencurian. Nah, ini adalah klasterisasi atau proporsi jenis kejahatannya. Selanjutnya di sebelah kanan ada pie chart sebaran status kerawanannya gitu ya. Dengan data tadi 4.852 di sini terjadi menjadi 3 tadi ya. Setelah kita lakukan algoritma K-means. 38 masuk klaster aman, kemudian 1 klaster sedang, dan juga 1 klaster rawan. Selanjutnya ke analisis tren teman-teman. Di fitur analisis tren ini muncul chart gitu ya, yang tren total kejahatan, yang mana terlihat di 2024 ini tertinggi, 2025 agak turun gitu ya teman-teman, dan juga di 2026. Nah, ini adalah walaupun tulisannya turun gitu ya, tapi ini teringat adalah cut off-nya adalah di awal Juli ya teman-teman untuk tindak kejahatannya. Jadi ini tidak memutuskan misal 2026 ternyata turun sekali, tidak ya, karena persebarannya atau cut off datanya terpisah seperti itu. Kemudian sebelahnya adalah perbandingan kategori utama per tahun gitu ya. Tadi ada pencurian, penipuan, lainnya penganiayaan. Nah, ini adalah komparasinya gitu ya. Chartnya chart batang untuk melakukan komparasi kategori utama per tahun dengan agregat selama 1 tahun terjadi seperti itu. Selanjutnya di sini adalah insight analysis tadi ya. Data di atas mengagregasi 20 subkategori tindak pidana kejahatan menjadi kategori utama. Jadi tidak 20 tindak kejahatan saya melakukan chart seperti itu, tetapi saya kategorisasikan lagi sebagai pencurian, penipuan, lainnya, dan penganiayaan. Selanjutnya di peta wilayah teman-teman. Nah, nanti akan muncul leaflet ya. Di sini saya pakai leaflet.js tadi, dan akan muncul Kabupaten Bogor tadi teman-teman. Yang mana terlihat di sini ya. Kalau di zoom itu ada bagian yang hijau, ada merah, dan ada yang kuning atau orange. Nah, untuk yang hijau ini adalah klaster aman tadi teman-teman, 38. Kemudian ada klaster sedang yang berwarna kuning atau orange, dan juga klaster yang merah untuk yang rawan gitu ya. Nah, kalau dilihat di sini kalau kita hover ke misal yang merah, itu di sebelah kanan teman-teman di detail wilayah. Kalau di sini itu akan berubah gitu ya. Cibinong klasternya rawan, total kejadiannya 1656 selama 3 tahun tadi. Kemudian pencurian itu adalah tindak kejahatan yang paling sering 810, dan diikuti oleh penipuan 487 tindak kejahatan. Kita hover selanjutnya ke Sukaraja gitu ya. Sama seperti tadi, klasternya apa? Nah, kalau kuning ini ke sedang, total kejadiannya berapa, dan juga tindak kejahatan yang paling sering itu apa gitu ya, pencurian dan penipuan. Selanjutnya saya coba hover ke tempat lain teman-teman, misal Cilengsi ya. Nah, Cilengsi masuk klaster aman teman-teman, total kejadian yang selama 3 tahun 203, dengan tindak kejahatan yang paling sering adalah 94 penipuan, dan juga lainnya ada 50 teman-teman. Nah, kalau di sini sebelah kanan bawah, kalau misalnya tidak tahu adalah legendnya ya. Jadi merah tadi rawan, kuning sedang, dan hijau aman. Nah, inilah hasil peta pemantauan wilayah kriminalitas hasil dari algoritma K-means tadi, seperti itu. Yang mana datasetnya saya ekspor dari Alta Rapid Miner, dan juga saya masukkan ke sistem ini, masuk ke database, dan muncul sebagai peta wilayah ini teman-teman. Selanjutnya kalau masuk ke fitur data cluster teman-teman,
nanti akan muncul tabel terkait data klasternya ya. Nah, ini bisa dilihat ada data klaster mentah dan data normalisasi Z-score. Yang mana data klaster mentah ini bisa dikonsumsi atau bisa dibuka oleh tim pengguna maupun sebagai admin. Tapi untuk tabel data normalisasi tidak bisa dibuka oleh tim pengguna atau pimpinan, hanya oleh admin saja. Nah, kalau untuk yang pertama terlebih dahulu terkait data klaster, ini ada beberapa teman-teman ya. Jadi ada kecamatannya apa, kemudian klasternya apa, dan total kejadiannya apa, dan juga tindak kejahatannya ya, rinciannya berapa, seperti itu dengan kategorisasinya. Nah, kalau di sini adalah filternya saya sudah set sebagai klaster terlebih dulu ya, rawan, sedang, aman. Nah, kalau misalnya mau urutan nih sebagai abjad, nanti bisa diklik saja dan juga dia langsung urut sebagai abjad ya, B, C, kemudian Cigombong, Cigurip, dan lain-lain seperti itu. Kalau mau lihat entries-nya sampai 40 bisa di set gitu ya, di show ubah ke 50 seperti itu. Dan kalau mau nih lihat salah satu saja, misal Gunung Putri, nah di search saja, nanti dia langsung auto filter teman-teman seperti itu. Dan juga selanjutnya ke tab data normalisasi, sebenarnya bentuknya sama seperti data klaster mentah tadi, tapi ini adalah hasil dari normalisasinya teman-teman. Jadi misal kalau nanti ada perubahan lagi, atau misal datanya udah dapat nih untuk yang dari bulan Juli sampai ke Desember, mau kita coba klaster ulang, nah ini bisa sebagai acuan gitu ya. Maka yang bisa mengakses tadi hanya admin saja, karena beliau yang punya tanggung jawab untuk melakukan. Nah, terkait fiturnya sama saja dengan klaster mentah ya. Ada show, kemudian terkait search tadi, dan juga pagination. Tetapi hasilnya adalah tabelnya saja. Ini klasterin isinya bukan tindak kejahatannya berapa, tapi adalah hasil normalisasi pakai Z-score tadi. Selanjutnya ada fitur laporan ekspor teman-teman. Nah, di sini untuk laporan ekspor ada 4, ada laporan profil kriminalitas, laporan prioritas pengamanan, laporan rincian jenis kejahatan, laporan tingkat kriminalitas mulai tahun. Nah, di sini ada button-button ya, generate PDF, dan lain-lain. Ini kalau misalnya kita unduh di pertama ya, laporan profil kriminalitas, saya unduh. Oke, selanjutnya adalah di laporan profil kriminalitas tadi ya teman-teman. Kita sudah masuk, di sini muncul terkait logonya, kemudian nama sistemnya apa gitu ya, Sikawan Bogor, sistem koordinasi wilayah rawan kejahatan Kabupaten Bogor dengan alamatnya di mana untuk Polres Kabupaten Bogor. Selanjutnya ada nama laporannya apa dengan informasi di-generate pada bulan apa, tanggal berapa, dan juga pukul berapa. Nah, ini ada beberapa yang bisa kita dapatkan. Yang pertama ada A, informasi dan rekomendasi analisis gitu ya. Sistemnya namanya apa, Sikawan, dan juga metodenya apa, seperti itu. Selanjutnya ada wilayah analisis gitu ya, 40 kecamatan di Kabupaten Bogor. Dan juga ada total kasus keseluruhannya 4.852 kasus, yang mana data agregat dari 2024 sampai ke awal bulan Juli 2026. Nah, di sini ada rekomendasi teman-teman ya, ada 4 rekomendasi. Yang pertama ada pemusatan sumber daya pada wilayah klaster rawan gitu ya untuk anggota Polres Bogor. Kemudian ada pembaruan dataset kriminalitas secara berkala untuk menjaga akurasi model ya. Jadi selama mungkin nanti di bulan Desember sudah ada dataset baru, bisa langsung diolah gitu ya untuk menjaga akurasi modelnya. Selanjutnya nomor 3 ada analisis komparatif tahun tadi seperti itu, dan juga integrasi data demografi untuk menggali korelasi faktor pendorong kriminalitas. Jadi nggak cuma hanya wilayahnya saja, tapi mungkin ada modus operandinya atau data demografi yang bisa dilakukan untuk pengolahan data selanjutnya seperti itu. Nah, yang ke B ada distribusi klaster wilayah gitu ya. Tadi ada 40 kecamatan dengan rawan ada 1 kecamatan, sedang 1 kecamatan, dan 38 kecamatan masuk di klaster aman gitu ya, dengan persentasenya masing-masing seperti itu. Selanjutnya di 5 kecamatan prioritas utama di bagian C gitu ya. Jadi ada tampilan tabel gitu ya. Ada 5 kecamatan utama, Cibinong, Sukaraja, Gunung Putri, Cilengsi, Babakan, Madang, dengan total kasusnya berapa dan status kelasnya berapa. Nah, selanjutnya ada D, rekomendasi strategisnya apa gitu ya. Misal patroli prioritas gitu ya untuk yang klaster rawan, kemudian ada program preventif misal di klaster sedang, jadi agar kecamatan Sukaraja tadi tidak masuk ke bagian klaster rawan di tahun selanjutnya gitu ya. Dan juga ada monitoring berkala, jadi reklasterisasi terus setiap semester gitu ya, misal data yang udah ada, agar tingkat kita tahu nih kerawanannya apakah bergeser atau tidak seperti itu. Dan dia di bawah ada terkait tanggal reportnya gitu ya, dan juga mengetahui siapa. Selanjutnya ada laporan prioritas pengamanan teman-teman, kita masuk. Nah, di sini adalah kalau tadi di bagian laporan profil itu ada 5 saja. Nah, ini muncul ke 40 kecamatan tadi. Jadi total semuanya akan masuk di sini sebagai perpanjangan tangan dari yang bagian profil kriminalitas tadi seperti itu ya. Dengan
header yang sama kecuali judulnya saja, dan juga tadi untuk klasternya atau lokasi dan nama kecamatan, dan di bawah ini narasi saja dan juga terkait tanggal yang dilakukan report generate-nya seperti itu. Selanjutnya untuk laporan jenis kejahatan generate PDF, kita lanjut lihat ada chart ya teman-teman, dari 6 data tindak kejahatan yang sudah saya coba lakukan agregasi lagi gitu ya untuk profil utamanya, kemudian rekapitulasi ke kategori agregatnya berapa gitu ya. Misal pencurian tadi kan ada curanmor, curas, curat, dan lain-lain seperti itu, total cost-nya berapa seperti itu. Nah, selanjutnya adalah tabel B untuk rincian 20 jenis perkara tadi seperti itu ya. Jadi kalau yang 6 ini adalah hasil agregat dari 20 variabel tadi. Nah, kalau untuk 20 variabel ini adalah yang fullnya yang saya masukkan ke Ultra Rapid Miner gitu ya. Total cost-nya berapa, jenis perkaranya apa, sampai ke 20. Walaupun ada 20, tapi ada satu bagian tidak pidana narkotika ini memang tidak ada datanya gitu ya. Jadi selama 3 tahun ini emang dibuat kosong, sehingga sebenarnya tidak mempunyai terkait efektivitas ataupun ada efeknya ya ke bagian hasil pengolahan datanya seperti itu. Nah, terakhir di sini adalah nama, tanggalnya, dan juga sama seperti yang sebelumnya. Terakhir ada laporan tingkat kriminalitas multitahun teman-teman. Kalau kita buka, nah di sini ada chart tadi ya. Misal tahun yang pertama 2024, 2025, 2026 gitu ya. Itu ada tren terkait tingkat kriminalitasnya apakah naik turun atau tidak seperti itu. Selanjutnya total catat per tahunnya berapa, dan juga ada catatan tadi terkait datanya itu cut off di awal per bulan Juli 2026 seperti itu. Dan juga di bawahnya ada tanggal lagi. Nah, terakhir itu ada export dataset ya di bawah. Jadi untuk yang export dataset ini fiturnya hanya dimiliki oleh si admin saja, karena untuk pimpinan tidak perlu untuk melihat ini atau pengguna gitu ya. Yang mana nanti misal ada perubahan tadi, klaster untuk semester depan nanti bisa diunduh di bagian CSV dan juga normalisasi Excel ini, seperti itu untuk tim admin saja. Nah, terakhir untuk admin ada manajemen user gitu ya. Jadi kalau admin ini punya tambahan role seperti ini gitu ya, untuk role admin pengguna. Nanti bisa menambahkan pengguna lagi, misal ada pimpinan C teman-teman dengan password pimpinan C. Nah, di sini kita bisa ubah role-nya ke pimpinan, kemudian simpan. Nah, ini misal saya mau hapus nih atau mau edit gitu ya. Untuk pimpinan ini saya ubah menjadi pimpinan B. Nah, passwordnya juga sama, pimpinan B. Kalau simpan perubahan nanti dia otomatis berubah. Nah, kalau mau dihapus adalah di tombol hapus pengguna ini. Kita bisa hapus, kemudian klik seperti itu. Nah, itu untuk admin ya, yang bisa dilakukan admin. Selanjutnya saya akan coba login sebagai pimpinan atau pengguna ya. Kita login terlebih dahulu di sebelah kiri yang tadi di bawah. Nah, saya coba masukkan username yang sudah dibuat tadi ya, yang kita barusan buat adalah pimpinan C. Masuk sistem. Nah, tampilannya sama seperti dengan admin tadi ya. Jadi untuk dashboard utama masih sama. Kemudian analisis tren juga sama. Selanjutnya peta wilayah juga sama, akan muncul seperti dengan yang di admin tadi, seperti itu. Seperti ini ya, hasilnya juga sama. Tetapi untuk data cluster tadi yang saya sampaikan, jadi tidak ada data tab terkait normalisasi gitu ya. Hanya data hasil klasterisasinya saja, seperti itu. Selanjutnya di akhir adalah laporan ekspor. Sama seperti tadi ada 4, tetapi tidak ada untuk ekspor dataset CSV-nya atau Excel-nya, teman-teman. Seperti itu untuk terkait pimpinan atau pengguna gitu ya, yang mana nanti di sini juga terlihat gitu ya, nama username apa dan juga role-nya sebagai apa. Kemudian kita logout teman-teman. Nah, itu adalah simulasi dari sistem klasterasi wilayah rawan kejahatan atau Sikawan Bogor yang telah saya kembangkan teman-teman, yang mana adalah hasil dari dataset yang sudah saya olah tadi, saya masukkan ke sistem ini seperti itu. Nah, mungkin seperti saja untuk paparan saya hari ini untuk simulasi. Terima kasih sudah mengikuti video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.